Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kembali lagi dengan uh, live-nya TikTok Politeknik Jambi ya. Saya Badar Rusman. Saya akan memonitor uh, acara kegiatan live kali ini. Hari ini kita lagi live. Kita ada bersama Ibu Bella. Oke, mungkin Bu Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kan saya Bella Suryani. Biasanya saya dipanggil atau disapa Bella. Terserah mau panggil siapa, Yani boleh, Bella boleh. TR-Log ini kita singkat dengan TR-Log ya. Iya, TR-Log ini mungkin di Jambi ya, atau di Provinsi Jambi mungkin baru ya, atau satu-satunya Bu. Mungkin bisa disampaikan mungkin untuk program studi TR-Log. Ya, mungkin kalau untuk prodi orang-orang itu mengenalnya logistik gitu ya Pak. Karena banyak, ada yang manajemen logistik, ada teknik logistik, ada yang teknologi rekayasa logistik gitu. Umumnya orang mengenalnya itu prodi logistik gitu. Cuma kalau di Poljam ini kita prodinya teknologi rekayasa logistik. Yang kita singkat itu TR-Log. Nah, TR-Log ini apa? Kalau kita tahu di contohnya kita aja deh, kalau mau beli barang itu kita nggak tahu kan awal barang itu dikirim sampai kita terima dengan baik. Nah, itu kita nggak tahu prosesnya. Di logistik ini kita nanti akan belajar bagaimana aliran barang itu mulai dari supplier atau pemasok sampai barang itu di gudang, terus diproduksi, sampai lagi dari gudang barang sebelum bahan mentah, terus ke gudang barang jadi, nanti diolah lagi sampai nanti proses penjualannya. Dari proses penjualan, marketing, lalu nanti ada proses transportasi, distribusinya, lalu baru sampai ke konsumen kayak gitu. Nanti kita akan mempelajari aliran barang dari supplier sampai dengan konsumen kayak gitu. Oke, saya Bu Bella. Mungkin kan prodi di sekolah ataupun di kampus di khusus Provinsi Jambi ini, Bu? Sejauh pengetahuan saya, untuk di Provinsi Jambi itu sendiri belum ada perguruan tinggi yang menyediakan program studi logistik gitu, baik itu manajemen logistik, teknik logistik, ataupun teknologi rekayasa logistik. Nah, untuk prodi kampus yang menyediakan prodi logistik ini sendiri hanya Poljam ini aja, yaitu teknologi rekayasa logistik. Yang banyak itu di daerah Pulau Jawa, itu banyak gitu. Oke, berarti artinya gini Bu, kalau untuk program studi TR-Log ini kan baru satu-satunya di Provinsi Jambi ya? Iya, betul. Nah, artinya akan berdampak positif nih antara lulusan dengan peluang kerjanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau lulusannya baru nanti prodinya di Politeknik Jambi gitu kan, khusus di Provinsi Jambi, tentu lulusannya memang nanti pesaingnya hanya lulusan dari Politeknik Jambi. Antar mereka aja gitu ya, Pak? Artinya peluang ataupun saingnya itu masih sedikit gitu kan. Iya, betul. Nah, berarti dibanding dengan peluang kerjanya. Nah, mungkin nanti sebelum sampai ke situ mungkin bisa dijelaskan juga sedikit Bu, di prodi TR-Log ini kan banyak nih, ada beberapa program studi, ada jenjang program studinya, jenjang pendidikannya, ada yang D3, ada yang D4. Nah, kebetulan kami di penerimaan mahasiswa baru ataupun di marketing ini kan ada dapat pertanyaan nih, Kak, ini bukan S1 ya, ini kan D4. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan, D4 ini sama dengan S1 atau setara dengan S1 gitu nah Bu. Kenapa dibilang D4, kenapa S1 seperti itu? Iya. D4 itu ini adalah diploma, diploma 4, di mana biasanya kalau perguruan tinggi itu vokasi, pasti mereka pendidikannya itu sarjana terapan. Kalaupun dia S2 akan lulusannya itu magister terapan kayak gitu. Kalau dia D3 baru diploma. Namun untuk teknologi rekayasa logistik ini sendiri, ini jenjang pendidikannya itu ada
di sarjana terapan atau D4. Jadi D4 ini setara dengan sarjana. Setara dengan S1 gitu. Iya, S1. Ya. Biasanya kan kalau sarjana ini lulusan perguruan tinggi pendidikan seperti yang akademik, kita kenal. Iya, akademik yang seperti universitas kayak gitu. Kalau di dalam penyusunan kurikulumnya itu Pak, itu kita mengenal SKKNI. Nah, levelnya itu sama di level 6, yang dimana di level 6 itu ada sarjana dan sarjana terapan, yaitu D4. Jadi itu sama. Sama ya Bu. Nah, berarti mungkin untuk mungkin yang bertanya kemarin ya, ada calon mahasiswa baru lah mungkin ya Bu. Karena kemarin kami dapat WA, katanya berarti ini bukan S1 ya Kak gitu kan. Nah, berarti mungkin sudah terjawab ya. Bahwa D4 ini setara dengan S1. Berarti gelarnya nanti STR ya Bu, sarjana terapan. Kalau logistik ini nanti STR Log. STR Log ya. Iya, STR Log. Sarjana terapan logistik. Benar. Gitu ya. STR berarti sarjana terapan logistik. Iya, kalau terapan itu ada TR-nya. Ada TR ya. Biasanya kalau yang akademik itu S aja. Umum ya, S ya, sarjana gitu. Kalau dia di jurusan ekonomi, sarjana ekonomi. Iya, kayak gitu. Tapi kalau di politeknik khususnya vokasi ya, STR kayak kalau di akuntansi berarti STR AK gitu ya. Berarti tetap STR ya. Iya, ada TR-nya. Itu menandakan dia lulusan terapan, sarjana terapan. Kejuruan. Oke, siap. Nah, mungkin untuk selanjutnya Bu. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi kan, karena prodi baru ini berarti banyak yang perlu kita edukasi, kita sampaikan ke masyarakat. Apalagi ini jurusan terbaru dan satu-satunya di Provinsi Jambi. Nah, kenapa sih nanti anak-anak ini memilih program studi ini? Tentu kan tujuan anak-anak ini melanjutkan pendidikannya pasti ada target. Targetnya adalah bekerja gitu kan. Nah, mungkin kalau anak-anak nanti masuk ke program studi TR Log ini, nah mereka itu profil lulusan nanti seperti apa? Maksudnya dia gambaran mereka lah. Nanti kalau dia masuk di Politeknik Jambi ini, apa sih profil lulusannya? Mungkin dijelaskan ada beberapa profil lulusan. Setelah itu nanti gambaran bekerja setelah lulus dari prodi TR Log ini, bekerjanya seperti apa sih? Gitu kan. Nah, mungkin ini yang perlu disampaikan. Sebelum kita jauh ke profil lulusan, saya pengen mengajak teman-teman itu untuk tahu bahwa Provinsi Jambi ini penghasilannya itu yang paling banyak itu dari industri agro gitu, Pak. Nah, karena kita industri agro di Provinsi Jambi ini besar, baik itu karet, sawit, kopi dan lain-lainnya itu. Nah, jadi TR Log ini sendiri akan berfokusnya ke industri agro. Lalu karena industri agro ini juga banyak tentunya kan perusahaan-perusahaannya. Nah, untuk profil lulusan sendiri kita akan fokus ke warehouse and distribution supervisor. Terus yang kedua itu adalah procurement officer. Nah, di warehouse and distribution supervisor ini nanti mereka akan difokuskan ke dalam perencanaan, pengendalian produk yang ada di gudang, terus juga channel distribusinya, penyebaran barangnya, terus juga mengatur penjadwalan transportasi, terus juga mengatur kontrol inventory yang ada di gudang, terus juga pengelolaan barang itu seperti penjualan, baik itu ekspor maupun penjualan lokal kayak gitu. Itu di warehouse and distribution supervisor. Nah, yang kedua ini adalah procurement officer. Procurement officer ini mereka ngapain gitu kan? Nah, di sini di TR Log ini kita juga akan belajar tentang public speaking. Karena kan kalau kita mau beli barang pasti tawar-nawar gitu ya, Pak. Nego dulu mau cari yang paling murah. Nah, untuk mendapatkan kesepakatan itu tentunya kita harus punya public komunikasi yang bagus gitu kan. Kalau nggak bagus, kayak mana orang mau tertarik sama kita gitu, yang tadi dia mau kasih kita harga murah malah nggak jadi gitu kan. Nanti di sini kita akan gambleng mahasiswa kita bagaimana melakukan analisis harga, mencari pemasok paling murah,
paling murah tapi kualitasnya tetap bagus gitu. Tentunya nanti mereka akan compare harga, terus juga melakukan kontrak. Nah, kalau di perusahaan gede-gede gitu, tentu mereka kan akan melakukan tender. Nah, mereka itu nanti juga akan belajar gimana tender itu, proses pembuatan kontraknya gimana, surat menyuratnya gimana, semuanya nanti akan kita pelajarin kayak gitu. Nantinya kita outputnya itu yaitu mereka itu menjadi program procurement officer kayak gitu, Pak. Oke, sip. Mungkin tadi ada 2 profil lulusan ya, Bu. Nah, berarti kalau gambaran ini, Bu, kalau di Jambi lah. Kalau di Jambi kan tadi Bu bilang lebih kurang itu karena memang kita bergerak di Jambi ini bidang industri agro gitu kan. Betul. Nah, gambaran anak-anak bekerja nih, salah satu contoh mungkin bisa dicontohkan di perusahaan ini, si A nanti lulus seandainya. Nah, gambaran pekerjaan ini seperti ini gitu kan. Kalau contoh mesin kan udah jelas, dia maintenance perbaikan di mesin-mesin industri kayak mesin, kalau seandainya ada mesin bagian apa namanya, mesin-mesin industri ya, mungkin dia di perawatan, di bidang di workshopnya seperti itu. Nah, kalau di TR Log ini sendiri mungkin agak detailnya mungkin seperti apa. Kalau akuntansi mungkin nanti di keuangan kayak gitu kan, laporan keuangannya di administrasi keuangan kayak gitu kan. Nah, kalau di TR Log ini nanti seperti apa, Bu? Di bagian apanya gitu? Kita belum ada lulusan, Pak. Belum ada mahasiswanya. Tapi saya sudah dapat bocoran dari Wadir 3 kalau PLN Muara Bungo itu sudah minta anak logistik untuk magang di perusahaan mereka gitu, Pak. Nah, dari sini aja kita sudah bisa lihat belum ada lulusan tapi sudah dibutuhkan gitu. Jadi tinggal dari peminatnya aja, berminat apa enggak gitu kan. Jadi nanti kalau sudah di semester mereka kan magangnya di semester 8, Pak. 8 ya. Jadi nggak perlu pusing lagi kan, karena ada kalau di kampus lain gitu kan cari tempat magangnya sendiri ya. Nah, kalau di sini sudah disediain, sudah diminta, tinggal masuk aja. Nah, kalau di bagian apanya, dia harusnya ya, kalau penempatan yang ideal itu, kalau TR Log itu nanti dia akan ditempatkan di bagian warehouse-nya, gudangnya. Terus produksinya juga bisa, karena mereka menjadi PPIC, pengendali produksinya. Terus juga di bagian distribusinya juga bisa, analisis transportasi kayak gitu kan, merencanakan transportasinya bagaimana, pengiriman barang ke distributor bagaimana. Terus bisa juga di bagian procurement seperti purchasing. Terus juga kalau purchasing ini kan ada yang lokal, ada yang non lokal gitu. Non lokal itu entah kalau dia beli barang di luar negeri, nah berarti dia di bagian impor kayak gitu. Jadi luas, kalau mau ditaruh di mana, logistik ini bisa di mana aja, tergantung kita bisa apa enggaknya aja gitu. Siap. Nah, berarti kalau untuk, nah tadi kan gambaran lebih kurang nanti kan di bagian gudang ya. Mungkin jenjang karirnya, Bu. Mungkin untuk jenjang karir nanti kan anggapan anak-anak di gudang ini kan bongkar muat dan lain sebagainya gitu kan. Karena ini harus kita klarifikasi gitu kan. Takutnya nanti kalau saya di gudang kan nggak perlu capek gitu ya, Pak. Gitu kan. Ngapain kuliah gitu. Kuliah pun kita di gudang bisa juga gitu kan, lulusan mungkin nggak sarjana pun bisa gitu kan. Nah, mungkin kalau jenjang karirnya, Bu, biasanya kalau untuk jenjang karir di TR Log lah gitu kan. Anggaplah kalau untuk di fresh graduate-nya dari awal lah gitu ya, menata karirnya. Nanti jenjang karirnya itu sampai mungkin tahap yang semua orang kan pasti ingin menjadi yang terbaik sejahtera lah gitu. Tentu sejahtera itu pasti dengan jenjang karir itu tadi gitu. Nah, mungkin untuk jenjang karirnya, Bu, nanti takutnya nanti kami cuma di gudang gitu kan. Ngapain di gudang gitu. Oke, teman-teman itu jangan berpikir terlalu pendek untuk karir masing-masing gitu loh, Pak. Nah, di gudang itu kita itu kebayangannya itu bukan gudang yang kecil, gudang itu besar, bisa luasnya itu
beribu-ribu meter gitu loh. Nah, jadi kan untuk melakukan kontrol itu pasti harus punya orang. Nah, orang yang mengontrol itu siapa? Itulah lulusan kita. Bukan yang mengangkat barang, itu bukan. Nah, yang mengangkat barang itu namanya operator. Operator yang ada di gudang. Ya mereka itu yang mungkin spesifikasi lulusannya tidak terlalu berat gitu kan. Tetapi kalau untuk menjadi supervisor, pengawas di lapangan, itu mereka harus punya ilmunya. Contohnya nih, operatornya mau ngangkat barang, tapi cara ngangkatnya salah. Itu kan akan berdampak ke masa tua mereka. Nah, tugas kita adalah begini cara mengangkatnya biar nanti nggak encok. Jadi bukan kita yang melakukan hal itu gitu. Terus di gudang pun itu ngangkat barang nggak selalu pakai tenaga. Ada yang namanya alatnya itu forklift, itu yang umum. Terus ada juga scissor handling. Scissor handling itu kita naik di atas itu aja, dia kayak lift tapi bentuknya gunting yang tinggi-tinggi gitu loh, sampai rak paling atas kayak gitu. Nah di situ kita mengontrolnya, taruhnya di contohnya nih, naruh barang itu harus per kategori. Kategori A nggak boleh dicampur dengan kategori B. Contoh sederhana itu di Alfamart. Saya sebut merek ya Pak. Contoh sederhananya di Alfamart. Tidak pernah kita temukan produk mie instan itu di sabun. Nah, itulah fungsi kita, di mana kita melakukan manajemen barang itu sesuai kategorinya. Jangan sampai barang itu kontaminasi dengan barang lain gara-gara kita salah taruh aja. Terus kan kita harus membayangkan produk itu jenisnya beribuan. Kalau kita salah taruh, itu kalau nyarinya itu akan susah. Jadi kita harus manajemennya harus bagus kayak gitu. Itu contoh di gudang gitu ya Pak. Jadi nanti ada yang namanya mereka itu belajar stock of name. Stock of name itu biasanya di gudang di perusahaan itu tergantung kebijakannya mereka sendiri. Ada yang daily, weekly, dan monthly. Tapi umumnya mereka pakai yang monthly gitu. Jadi setiap bulan mereka akan melakukan stock of name, di mana stok mereka itu selalu sesuai dengan sistem. Nah nanti mereka akan belajar sistem. Sistemnya apa? Sistemnya banyak. Tapi yang umum digunakan orang itu namanya SAP. Berarti ini salah satu nanti teknologinya ya? Karena kan teknologi kan? Nanti mereka akan belajar itu. Kayak contohnya nih, contohnya Pak Badar kan orang sales gitu ya. Ada permintaan barang A dari perusahaan A gitu. Terus info ke gudang, kami yang orang gudang yang ambil. Terus juga, nah proses-proses ambil barang, terus ada barang masuk, barang keluar, terus juga naruh barang gitu. Itu nanti akan ada di sistem. Mereka nanti akan mempelajari cara menggunakan sistem itu. Jadi kalau udah sampai di perusahaan, kita nggak kagok dan nggak norak gitu loh Pak. Jadi kita udah tahu, oh jadi sistemnya mungkin beda aja. Mungkin mereka pakai kita mempelajari sistemnya A, softwarenya A gitu kan. Mungkin mereka softwarenya B. Tapi kan isi di dalamnya tetap sama. Proses di gudang, proses di procurement, proses di penjualan itu tetap sama kayak gitu. Mungkin menu-menunya aja. Oke, siap. Oke, mungkin nanti sebelum saya lanjut ke Bu Bella ya Bu ya. Iya Pak. Nah mungkin untuk teman-teman yang sudah hadir di live, silakan nanti persiapkan pertanyaannya. Mungkin kita live-nya sampai jam 11.45 ya. Ini boleh. 20 menit lagi lah paling lama. Boleh Pak. Nah mungkin untuk yang sudah hadir, mungkin boleh silakan siapkan pertanyaan. Nanti kita sesuaikan waktunya. Mungkin bisa 3 pertanyaan gitu ya, yang nanti kita akan jawab, ataupun 5 pertanyaan, menyesuaikan waktu. Nah kalau seandainya nanti ada yang tidak terjawab, kita lanjut next part live selanjutnya, live-nya selanjutnya. Oke. Nah mungkin Bu, tadi kan mungkin sudah terbayangkan lah ya gitu, dari apa yang Ibu jelaskan. Nah
vokasi ini kan kita kan kampus politeknik ya. Politeknik ini kan pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan vokasi. Vokasi ini kan berbeda dengan pendidikan akademik. Salah satunya dengan model pendidikan belajarnya, teori belajar model pendidikan belajarnya itu teori hanya 30%, selebihnya praktek. Nah, selain itu ada juga namanya praktek kerja lapangan gitu kan. Nah, praktek kerja lapangan ini kan sifatnya wajib. Kalau yang kuliah di Politeknik Jambi ini kan wajib. Terus sekarang wajib 1 semester di perusahaan, di industri. Nah, di Terlop ini sendiri ini kan masih baru ya. Mungkin kalau sudah ada lulusan, sudah ada yang praktek, sudah ada yang PKL, ya mungkin anak-anak sudah tahu. Kemarin saya PKL-nya di situ, PKL-nya di situ gitu kan. Teman-temannya mungkin adik-adik kelasnya juga sudah tahu. Nah, ini kan yang akan nanti berlanjut. Mungkin anak-anak ini kan butuh pertimbangan nih, nanti saya prakteknya di mana sih gitu. Nah, PKL-nya di mana. Nah, mungkin Ibu bisa disampaikan juga spill perusahaan apa gitu ya. Spill lah sedikit kira-kira nanti dia PKL-nya di mana sih gitu kan. Takutnya nanti di gudang, taunya gudang-gudang yang dianggap anak-anak kan gudang kan banyak ya Bu. Yang kecil-kecil saya sendiri gudang gitu ya. Itu kadang gudang-gudang alat-alat rusak itu kan gudang juga. Di rumah kan? Ada di rumah gudang ada juga, gudang juga. Gitu. Nah mungkin ini yang perlu disampaikan mungkin sedetailnya gitu kan, biar nanti tidak salah paham. Ini perlu kita sampaikan gitu kan, supaya nanti tidak ada yang klaim di belakang dan lain sebagainya. Oh, kemarin saya gambarnya segini-gini, tapi saya tidak dijelaskan, gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Bu, gitu. Di mana nanti mungkin dia magang PKL-nya perusahaannya. Salah satu tadi kan PLN Bungo gitu ya. Nah di PLN kan bukannya anak listrik gitu kan. Kenapa sih diminta juga anak Terlop gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan kalau sudah familiarnya sudah pasti sudah wajibnya itu kan kalau PLN itu pasti listrik sih biasanya kan gitu. Nah kok bisa logistik, berarti kan tidak hanya mungkin nanti di gudang di bagian barang terus gitu kan, maksudnya tuh perusahaannya kan berarti perusahaan PLN juga ada loh logistiknya gitu kan. Nah mungkin itu yang perlu disampaikan Bu, silakan. Kalau kita taunya PLN itu sumber daya listrik kita gitu ya Pak. Tapi kan untuk mensuplai sumber daya listrik kita itu kita butuh produk kan. Contohnya kabel. Nah, untuk nyambung listrik butuh kabel. Orang PLN itu dapat kabel dari mana? Harus dibeli. Nah, disitulah fungsi logistiknya melakukan pengadaan kayak gitu, pengadaan barangnya, pembelian barang. Pokoknya di bagian pengadaannya bisa. Terus PLN itu pasti punya gudang barangnya sendiri kan, gudang produknya sendiri. Nah, untuk mengelola produk mereka biar lebih aman kayak gitu. Berarti tidak hanya terpatok satu perusahaan gitu ya. Berarti semua perusahaan yang pasti ada logistiknya gitu. Benar. Berarti peluangnya ini sangat besar gitu ya. Sangat besar. Pesaingnya dikit gitu ya. Karena nggak ada lulusannya ya. Maksudnya tuh nggak ada yang bakal saingan lulusannya kan belum ada. Kita aja. Nah berarti kalau pesaingnya dikit, lulusannya sedikit gitu kan, pesaingnya sedikit, berarti peluang diterima bekerjanya besar gitu ya. Benar. Kemarin itu saya review kurikulum ke Angso Duo Sawit Pak. Nah di sini mereka juga butuh orang logistik yang handle logistik itu. Penempatannya itu logistik mereka itu mencangkup penjualan mereka itu ekspor ekspor barang mereka kan minyak minyak sawit. Nah ekspor barang, terus di bagian purchasing, pembelian entah itu pembelian dari departemen apapun, departemen produksi ataupun departemen lain. Terus yang ketiga itu mereka tim gudang yang mengurus barang itu, mengelola penyimpanan kayak gitu. Terus juga kemudian ada lagi di Brahma. Brahma itu sawit juga ya Bu ya? Ya, Brahma itu sawit juga. Mereka juga ada departemen logistik sendiri. Departemen logistiknya juga hampir sama seperti ADS. Itu ada bagian penjualannya. Mereka bahkan ada yang lokal gitu katanya kan. Terus juga purchasing masih tim mereka, procurement termasuk purchasing tadi itu. Terus juga ada yang transportasi
Kayak jadi tuh tim transportasinya itu memang sendiri gitu, transportasi sama dengan distribusi. Jadi mereka mengatur barang itu. Contohnya kayak gini Pak, kan kita itu kalau customer itu butuh barangnya cepat, pasti kita harus memberikan barang itu cepat sampai. Kita harus menganalisis kalau kita kirim pakai truk memang murah, tapi barang itu akan lama sampai. Tapi kalau kita kirimnya pakai pesawat, barang itu akan cepat sampai, customer kita puas, dan dia akan terus berlanggan ke kita. Itulah analisis transportasi nanti yang kita lakukan, selain harga, kayak gitu. Oke, berarti sudah tergambar lah calon-calon mahasiswa baru ini Bu untuk program studi TR-Log ini. Harusnya tergambar dan makin berminat karena cakupannya itu luas gitu ya Bu. Benar. Ya, sangat luas gitu. Tidak hanya di mungkin di perusahaan A, B, C, pokoknya hampir mungkin ya semua sudah pasti gitu ya. Perusahaan itu pasti ada logistiknya. Iya, pasti gitu, membutuhkan itu. Nah, berarti peluangnya itu sangat besar gitu kan. Karena ya lulusannya nggak ada gitu kan. Karena perusahaan pasti membutuhkan itu. Berarti peluangnya sangat besar. Nah, mungkin kalau procurement itu kata orang ADS sendiri Pak, itu adalah jantungnya perusahaan. Kenapa jantungnya? Karena kalau nggak ada mereka, tidak akan bisa tidak akan bisa menjalankan aktivitas karena mereka yang melakukan pengadaan barangnya. Kalau barangnya nggak, kita mau ngelakuin sesuatu tapi barangnya nggak ada, apa yang harus kita lakuin kayak gitu. Makanya mereka bilang purchasing di mereka itu adalah jantungnya perusahaan. Jadi tentunya itu sangat inti. Siap. Oke, mungkin itu jadi penjelasan dari Nisa Mobo Bella yang selaku ketua program studi teknologi rekayasa logistik. Nah, tadi kita sudah bahas apa sih itu TR-Log ya gitu kan, jenjang pendidikannya apa itu sudah dijelaskan, profil lulusannya gitu ya, dan juga nanti teman-teman yang kuliah pasti wajib, apalagi di Politeknik Jambi ini wajib PKL, wajib magang. Karena magang PKL ini memang harapannya nanti ilmu yang didapati di kampus, belajar di kampus, di kelas, sudah praktek juga di kampus. Nah, harapannya nanti teman-teman di semester akhir gitu kan, ini peluang untuk teman-teman mengaplikasikan ilmu yang didapat, skill, keterampilan yang teman-teman dapat sesuai. Karena di Politeknik Jambi biasanya itu sudah kewajiban teman-teman itu magang sesuai dengan bidangnya. Nah, nanti di bidangnya itu ini peluang untuk teman-teman mempromosikan diri gitu kan. Nah, di masa PKL inilah nanti teman-teman punya peluang mempromosikan diri. Kalau kinerjanya bagus, ya tidak sedikit juga teman-teman alumni yang sudah setelah magang dan masa magang itu langsung ditarik di situ gitu ditarik. Ya, kemarin juga ada anak TRPL, dia sudah magang juga di perusahaan BUMN. Kemarin beliau ke sini cerita-cerita, dia sudah mendapat tawaran nanti setelah lulus gitu kan. Kayak gitu nggak perlu pusing ya Pak cari kerja. Makanya saya bilang untuk teman-teman nanti gambarannya itu ya memanfaatkan ilmu waktu kesempatan belajar di kelas, di lab gitu ya, di bengkel. Nah, ketika kita sudah punya keterampilan, sudah punya keahlian, nah difasilitasi nih tempat untuk magang gitu kan. Nah, dari Politeknik nanti juga mungkin teman-teman yang punya rekomendasi perusahaan biasanya nanti bisa disampaikan ke bagian alumni, bagian kerjasama. Biasanya kita bersurat ke sana untuk permohonan izin magang. Nah, ketika magang itulah PKL itu selama 6 bulan itu waktunya promosi, unjuk kebolehan lah bahwasanya mahasiswa Poljam itu memang sudah disiapkan untuk jadi lulusan yang siap bersaing dan siap bekerja. Seperti itu ya. Ada bocoran dikit Pak. Boleh, siap Bu. Di TR-Log ini kita ini sudah hampir final lah ya. Kita ini mau beli alat berat. Beli alat berat ya. Beli alat berat untuk yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa logistik. Itu namanya forklift. Forklift. Nanti mereka akan belajar gimana cara bawa forklift, ya kan? Kalau mereka udah bisa, mungkin nanti bisa kita fasilitasi untuk bikin SIM, ya kan? Kalau untuk bawa forklift itu sendiri, dia itu perhitungan jam.
Kalau nggak salah ya Pak. Iya. Kalau nggak salah itu 1 jamnya itu paling murah 200.000 apa? Iya. Nah bisa teman-teman kalikan 200.000 dikali 8 jam itu penghasilan sehari. Wih, luar biasa itu ya. Nah berarti tidak hanya di gudang tadi ya, nanti bisa juga punya soft skill-nya di apa namanya jadi operator forklift ya gitu ya. Jadi bisa nanti jasa lah gitu ya. Nanti sudah punya keterampilan di bidang itu ya. Forklift ini banyak gunanya, walaupun nggak di gudang barang, biasanya saya lihat di jalanan ya Pak. Toko bangunan tuh banyak juga gitu kan. Karena berat nggak bisa diangkat Pak. Jadi harus pakai bantuan mesin. Ya intinya kan makanya saya bilang tadi, tentunya bekerja ini ada jenjang karir gitu ya. Tapi kita punya soft skill ini kapanpun nanti bisa kita gunakan. Bener. Kita sudah bekerja gitu kan. Mungkin di freelance-nya juga pas waktu libur kita bisa pakai. Gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi kita sudah punya alatnya, jangan khawatir nanti prakteknya gimana. Kita sudah punya alatnya dan untuk tempat prakteknya sendiri kita lagi bikin ya Pak, lagi proses bikin. Pasti tentunya kita akan memberikan yang terbaik. Oke, siap. Mungkin kita buka dulu lihat pertanyaannya. Oh boleh. Kalau ada yang bertanya. Nah ini ada yang komen, aduh sayangnya saya cuma alumni katanya. Ini Kage Gara. Nah alumni mana nih? Alumni Puljam ya? Kita cari dulu pertanyaan. Kalau alumni boleh adiknya, ponakannya, ya kan? Itu. Pacarnya mungkin. Ya itu boleh ya. Diarahkan ke kalau yang sudah alumni boleh, kalau karena kan sayangnya saya alumni. Nah, jangan putus asa, nanti adiknya bisa, ponakannya bisa. Iya. Gitu ya. Tinggal kabarin Bapak deh, nanti Bapak follow up ya, Pak. Siap. Oke, kita cek dulu kalau sudah ada yang bertanya ya. Selamat pagi kata anak rantauan ini, kita lupa menyapa ya. Mungkin terima kasih juga mungkin untuk yang sudah like ya, sudah ngasih gift. Terima kasih supportnya. Dan juga jangan lupa di ini ya. Ada juga nanti minta kita tur kampus Bu. Oh, tur kampus. Mungkin kita lihatlah yang di lobi ya. Kita ada tiga lantai. Nanti kita coba lihat di lobi ini apa saja sih gitu ya. Oh gitu. Nah info pendaftaran Min gitu ya. Oke, ini Triwayudi. Kalau info pendaftaran nanti di closing statementnya saya informasikan. Ya. Ada di mana gitu ya Pak? Kapan sampai kapan ya? Ini ada yang nanya Papa Cila nih, Kak, untuk mesin pembuat abon di kampus masih ada nggak? Wah ini untuk jurusan mesin ini kayaknya. Oh iya. Ya jurusan mesin. Nanti kita coba koordinasikan dengan kaprodi mesinnya ya, ataupun dengan yang bagian sarana prasarana yang menginventaris alat-alat mesin-mesin yang sudah dibuat. Sepertinya ada. Ya, kalaupun nggak ada nanti kalau memang butuh nanti bisa disampaikan. Ada bagian unit yang mengelola untuk pembuatan alat ini sesuai dengan nanti kebutuhannya ya. Nah ini ada Oktail yang bertanya, Bu kalau lulusannya kemana ya Bu kerjanya? Nah mungkin dijelasin aja Bu, tadi sudah dijelasin ya, mungkin tertinggal kali ya, nah, boleh. Kalau untuk lulusannya itu yang kalau dari kita sendiri itu menciptakan lulusan yang berkualitas itu di bidang warehouse and distribution supervisor, itu yang pertama Pak. Yang kedua itu procurement officer. Jadi kalau untuk di procurement itu mereka itu sebagai purchasing, baik itu beli barangnya itu di lokal maupun diimpor. Jadi mereka menjadi import staff gitu. Nah lalu mereka itu juga melakukan pengadaan barang. Kalau barang itu dari pemerintah nanti ada proses tender kayak gitu kan. Nanti mereka melakukan tender atau di perusahaan besar lainnya untuk merebutkan barang itu dari pesaing kita. Kalau itu di procurement. Nah, kalau di warehouse and distribution ini tentunya mereka itu merencanakan, mengatur, terus juga membuat gimana seefektif dan seefisien mungkin barang yang ada di gudang itu, mulai dari menyusun barang berdasarkan kategori ya kan, terus gimana mereka itu mengendalikan stok, pokoknya stok di gudang itu tidak boleh kosong. Contohnya mereka ini perusahaan plastik gitu ya, jadi biji plastik itu harus selalu ada. Kalau nggak ada gimana dia mau produksi, sedangkan customer selalu minta. Nah itulah mereka melakukan perencanaan yang strategis.
terus juga mengelola karyawan yang ada di gudang itu. Gimana dia mengatur aliran barang keluar sampai ke customer itu sampai tepat waktu, terus barangnya nggak rusak sama sekali, dan juga customer kita nggak komplain. Terus juga mereka menganalisis atau mempertimbangkan transportasi apa yang harus mereka gunakan. Contohnya truk itu sendiri banyak kan macamnya. Ada yang muatan 8 ton, ada yang muatan 10 ton, ada juga yang muatan lebih dari itu. Ini kita pertimbangkan. Nah, kalau customer kita bungo, pastinya kita bawa yang untuk customer yang batang hari. Gitu. Jangan batang hari, enggak. Kalau customer kita ada di Bungo yang sejalan, biar ongkos transportasi dari kita itu lebih murah. Terus truk yang dipilih juga harus tepat. Itulah nanti mereka analisis di sana. Itu nanti mereka kerjanya di sana. Jadi sekali lagi bukan yang jadi supir truknya, bukan yang ngangkat barangnya, terus juga bukan yang bersih-bersih di gudang, itu bukan kayak gitu. Ya, mereka yang melakukan pengawasannya. Oke, siap. Terima kasih Pupuk Nagamas untuk gift-nya ya. Ada media ini sudah ngasih gift. Nah, ini ada kakak yang KZKG Gara tadi ya. Iya. Saya alumni 2019. Nah, kalau 2019 mungkin saya tahu ya, tapi kalau nama palsunya kurang ya, paham. Nama panggungnya ini agak kurang tahu ya. Salam dari alumni 2012 TKJ, siap. Media pelopor Krim Sus, siap. Semoga sukses selalu, Kak. Amin. Ya. Nah, belum ada yang bertanya. Mungkin ini ada pertanyaan tadi untuk ProPK ya, ospek. Ospek itu biasanya kalau untuk tahun ini kita itu masuk itu di pertengahan September itu kita sudah mulai perkuliahan. Jadi berarti biasanya kalau di Politeknik Jambi itu seminggu sebelum perkuliahan itu kita ada namanya program pengenalan kampus, itu ProPK. Nah, berarti minggu 1 atau minggu 2 itu kita sudah mulai ProPK, program pengenalan kampus. Nah, jadi nanti untuk jadwal pastinya tetap kita informasikan ya. Kita informasikan melalui media sosial, nanti kita umumkan juga. Tapi ini akan berkaitan dengan pendaftaran. Nah, pendaftaran kalau seandainya bulan September awal kita udah masuk, berarti itu udah tutup, berarti akhir Agustus itu sudah closing pendaftaran. Jadi mungkin makanya buru-buru daftar ya, Pak. Buru-buru daftar. Nah, mungkin ada adik, keluarga, kakak ataupun anak dari teman-teman yang alumni nih, kakak-kakak alumni kan sudah bekerja di perusahaan, pasti rekan-rekan bekerjanya itu udah ada yang punya anak gitu ya. Nanti yang pengen masuk Politeknik Jambi, nanti bisa kontak kami atau media sosial di DM juga boleh, silakan ya. Nah, tadi alumni Kak Media Pelopor Krimsus ini atas nama Lauren Sibarani. Oke, Kak Lauren ya, sukses terus. Dari Nagamas. Oh ya, dari Nagamas tadi ada pertanyaan, Bu. Ntar saya cari dulu pertanyaan dari Nagamas. Kalau kata login termasuk dipelajari juga nggak? Apa? Kata login. Kata login? Ya. Maksudnya? Kata login. Apa nih kata login? Hah? Kata login. Apa nih kata login? Hah? Mungkin Kak Nagamas mungkin bisa apa sih kata login itu, mungkin nanti bisa dirincikan gitu ya. Program tatap muka alumni. Nah, mungkin nanti bisa saya sampaikan ke Loren untuk program tatap muka alumni ya. Ini biasanya nanti ada yang mengelola khusus bagian alumni, nanti kita sampaikan. Nah, tadi mungkin sebelum ada yang bertanya juga, mungkin saya sampaikan juga, saya jelaskan untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru. Tadi ada yang nanya, untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru itu kita sebenarnya ada 4 gelombang ya. 4 gelombang. Gelombang 1 kita sudah berakhir. Kemarin gelombang 1 itu sebenarnya kita masih semuanya free ya, free uang pendaftaran, free uang pembangunan. Kita biaya awal masuk bisa dicicil 2 kali. Nah, untuk SPP ya kita tetap ya SPP seperti biasa. Nah, yang gelombang kedua ini kita sudah bayar uang
hari ini kita sudah masuk gelombang kedua dari 1 Juli itu sampai 30 Juli. Gelombang 2 hanya 1 bulan kita kasih kesempatan. Nah, keuntungan di bulan Juli ini yang gelombang 2 teman-teman pendaftarannya masih uang pendaftaran sudah bayar. Nah, ini keuntungannya. Nanti kalau teman-teman mendaftarnya di gelombang 3 itu beda lagi uang pendaftarannya ya. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman yang ingin daftar silakan. Gelombang 4 itu sudah full semua, uang pendaftaran sudah full bayarnya, uang pembangunan sudah full gitu kan. Nah, lumayan juga. Kalau untuk uang pembangunan sendiri di Politeknik Jambi itu 7,5 juta. Nah, untuk gelombang 1 itu kita gratiskan uang pembangunan, gelombang kedua juga kita gratiskan uang pembangunan. Gelombang ketiga nanti itu sudah bayar uang pembangunan 50% dari 7,5 juta. Makanya mungkin untuk teman-teman yang hadir sini kalau yang sudah punya adik, punya keluarga yang punya rencana untuk daftar, silakan daftar secepatnya. Karena kalau daftar sekarang biaya awal masuk pun bisa bayar 2 kali. Jadi tidak terlalu berat gitu ya. Uang biaya awal masuk itu ada SPP sama perlengkapan mahasiswa baru. Nah, mungkin saya lanjut di sini. Kalogin Min mengkatalog barang-barang di gudang berdasarkan nama-nama yang di lapangan, diberi nomor par biar kalau ada kerusakan par di lapangan gampang untuk dicari penggantinya. Oke. Itu saya ngerti maksudnya kategori logistik berdasarkan jenis barang itu kan. Barang, ya. Nah, itu kita ada mata kuliah manajemen gudang dan persediaan. Nah, di sini nanti kita akan salah satunya kita akan mempelajari bagaimana cara menyimpan barang itu berdasarkan kategori. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana membaca barcode-nya. Jadi dari barcode itu kan ada batch-batch-nya. Nah, itu kita menyusun barang itu berdasarkan batch atau lot-nya, kayak gitu kan. Jadi barang itu memang kita susun itu, kita nanti juga akan ada simulasi di dalam praktikum kita itu, lab-nya itu ada simulasi rak-raknya itu, nanti kita akan bikin per bin. Nah, jadi mereka itu menyusun barang itu berdasarkan pertama jenisnya, terus berdasarkan nomor serinya juga. Jadi tidak ada nanti mereka akan di lapangan itu barang yang harusnya berbahaya itu dipegang sembarangan. Itu tidak ada karena kita nanti akan mempelajari bagaimana penanganan barang berbahaya, penyimpanannya gimana. Terus barang yang kering dan basah itu penanganannya gimana, cara simpannya gimana. Terus barang yang kering dengan jenis kategori yang berbeda-beda, tentunya mereka akan belajar bagaimana menyusunnya, kayak gitu. Karena kita ada simulasi rak-raknya di laboratorium logistik yang saat ini sedang dibangun. Jadi kita belum bisa untuk review ya, pamer ya Pak. Ya, nanti kita pamer. Nanti kita akan flexing. Berarti sudah ada ya Bu yang maksudnya Kalogin tadi untuk berdasarkan kategori nanti berdasarkan kategori nanti berarti dari barcode itu kita sudah tahu gitu ya. Bisa memonitor ya barang-barang itu. Kan mereka nanti membaca di sistem juga. Contohnya kan kayak dia mencari botol plastik. Tinggal mereka ketik aja di sistem botol plastik, terus mereka akan bisa baca. Iya, ada di rak A, terus rak A, terus yang ke tingkat berapanya, terus di bin berapa, nanti mereka tinggal ke sana ambil. Kayak gitu. Oke, kata Kak Pupuk Nagamas, keren Min katanya. Terima kasih. Terima kasih. Biasa. Oke, untuk Kak Loren, salam buat Bapak Darmuji, pembimbing terbaik di Politeknik. Siap Pak Darmuji. Nanti insya Allah nanti akan disampaikan ya. Oke, mungkin teknik listrik di awal masuk mempelajari apa Bang? Wah, ini nanti ditunggu ya. Karena hari ini kita spesial untuk Terlog. Nah, teknologi rekayasa logistik. Nanti akan kita pelajari, tapi yang ahlinya ya. Nanti ada laboran listrik ya. Ada dosen teknik listriknya. Ada ketua jurusan, ketua program studi teknik listrik. Nah, mungkin beliau yang akan berhak menyampaikan Bu ya. Karena Ibu ini ketua program studi teknologi rekayasa logistik seperti itu. Nanti ada part yang akan kita tayangkan nanti dari program studi teknik listrik ya. Seperti itu. Oke, kampus Poljam di mana Pak? Nah, kalau untuk kampus Poljam ini
kita ambil arah dari Unja ya, dari mungkin orang Sorolangun, orang Mandiangin, orang Bulian, Batanghari gitu ya. Jambi Kemudi arah, lah ya Pak. Ya, Jambi Kemudi sampai Batangasai gitu ya. Sampai Kerinci Pak, kalau Merangin ya, tuh. Kerinci, Kalau lewat di Merangin Jambi gitu itu. ya. Masuk Jambi, nanti lewat Simpang Rimbo ada lampu merah, kita belok kanan. Belok kanan situ kita biasanya ikonnya di Simpang Rimbo itu ada Kampung Rajo biasanya, ataupun Terminal Alam Barajo. Nah, dari terminal itu kemungkinan ya paling 2 kilo ya, 2 kilo. Nanti lihat ke kanan ada pos. Nah, nanti ada kantor pos, nanti lihat itu ada tulisan Poljam, gedung Poljam. Nah, arah ke Pal 10 ya, tapi masih jauh, Pal 10 masih jauh. Kita masih arah ke sini, arah dekat dengan Terminal Alam Barajo. Itu kalau kita ngarah dari mudik gitu ya. Kalau arah dari Sumatera Selatan, dari Palembang, mungkin dari Tempino, Bajubang. Nah, dari Pal 10 kita nanti lampu merah Simpang 4 Pal 10 belok kiri. Ya, belok kiri nanti ketemu arah ke Simpang Rimbo juga, tapi sebelah kiri dia posisinya. Setelah simpang, biasanya kalau yang nanti patokan yang besar itu sekarang ada namanya apa namanya? Ada masjid yang dekat tikungan, ataupun SMA 11 ya.